Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, kalian masih ingat nggak dengan seorang yang bergelar profesor? Tentunya profesor ini gelar yang mentereng di Republik ini, teman-teman. Tapi kerjanya hanya menjelek-jelekkan dan menyebarkan narasi-narasi serta tuduhan liar kepada Pak Jokowi dan juga keluarga. Yang selalu menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, yang selalu menuduh Pak Jokowi antek oligarki, yang selalu menuduh Pak Jokowi, wah pokoknya aneh-aneh lah teman-teman. Masih membayang-bayangi Pak Prabowo. Ternyata tidak sampai di situ omon-omon dia teman-teman. Sekarang dia juga menyebarkan tuduhan liar dan narasi-narasi yang tidak berdasar kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa Pak Prabowo mencabut kesejahteraan rakyat dan juga ya pendidikan Indonesia demi makan bergizi gratis katanya. Aduh, tapi untungnya Pak Prabowo, Ibu Sri Mulyani, Bung Hasan Nasbi langsung membungkam mulut-mulut profesor yang seperti ini teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ternyata Pak Prabowo itu bersedia memotong kesejahteraan rakyat hanya untuk memberikan makan siang bergizi kepada anak-anak SD. Dan kemudian ini boleh dikatakan membuat banyak hal yang terpengaruh yang tidak bisa berjalan dengan baik di Republik Indonesia. Ternyata yang namanya Prabowo Subianto itu mengkat anggaran untuk pendidikannya, dan kemudian ini menjadikan anak-anak yang kemudian akan sekolah atau kuliah di perguruan tinggi negeri menjadi sangat-sangat terbatas. Mengkat dana pendidikan dan memotong kesejahteraan rakyat, tuduhannya liar banget ya profesor ini ya. Jadi memang saya ingin melaksanakan penghematan efisiensi, tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan dan operasi sehari-hari. Memang narasi dan isu bahwa gaji dipotong ini terus tidak benar. Jadi habis itu kunjungan kerja, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang mau didiskusikan? Rakyat perlu irigasi, bikin irigasi. Rakyat perlu pupuk, adakan pupuk. Rakyat perlu bibit, kasih bibit. Sekolah diperbaiki, perbaiki sekolah. Tidak usah seminar lagi. Ya. Kita sudah menghemat 300 triliun. Senang. Program-program tetap jalan, perlindungan sosial tetap ada yang disentuh. Apalagi pendidikan kesehatan, perlindungan sosial gak ada yang disentuh. Nah, dengerin tuh Prof Ikrar. Perlindungan sosial nggak disentuh, pendidikan nggak disentuh. Yang disentuh hanya operasional yang tidak penting seperti ya seminar-seminar, FGD. Ya, saya pikir begini teman-teman ya. Ini kan sudah banyak ahli-ahli di Indonesia gitu. Tinggal datangi orangnya, minta pendapatnya, minta sarannya. Udah nggak usah FGD, forum group discussion. Inilah belanja-belanja, kunjungan-kunjungan kerja apalagi ya kan, kunjungan kerja ke luar negeri padahal kedoknya hanya jalan-jalan, bawa keluarganya. Atau kadang dia kunjungan ke luar negeri, kunjungan kerja katanya berangkat cuma 6 orang, ditulis 12 orang, terus naik kelas bisnis. Ini kan hal-hal yang membuang-buang anggaran teman-teman. Harus di-cut uang rakyat, pajak rakyat, hanya digunakan untuk foya-foya sebagian birokrat di Indonesia. Ini yang harus dipotong, ini yang harus dipangkas sama Prabowo, dan itu yang sedang dikerjakan teman-teman. Biar birokrat-birokrat ini, ASN-ASN yang nakal ini ya, yang suka memainkan uang-uang negara ini ya, sekarang kelabakan, dan mereka lah mungkin disebut raja-raja kecil oleh Pak Prabowo kemarin di pidatonya yang ingin melawan Pak Prabowo gitu, yang tidak setuju dengan pemangkasan anggaran ini. Karena mainan uangnya udah hilang mereka teman-teman, udah hilang, jadi stres ya kan. Jadi dia tidak bisa lagi glamor, tidak bisa lagi berfoya-foya
dengan menggunakan uang rakyat padahal dia hanya ASN ya kan. Ini Kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Aparat harus bertindak. Iya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak, karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. harus Ya, ditangkap misalnya ujungnya sih itu ya harus ada laporan ke para pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis gitu, karena semua orang pasti ada salahnya, apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah gitu. Sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Betul. Kalau hanya kritiknya saja, kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. Justru karena ini saya akhirnya meragukan gerakan-gerakan kebencian tadi. Kok masih pakai cara-cara masa lalu ya, gitu, coret-coret, pakai tagar semacam itu, dan orang justru kesannya a priori ya negatif. Apaan sih gitu? Wong masih zaman begitu-begitu. Iya. Itu buat siapa sih? Dari lo buat lo untuk lo atau gimana nih? Itu benar. Ya kan, saya juga bingung kan. Dari lo buat lo untuk lo. Iya, karena kalau misalkan generasi milenial, Gen Z, kan a priori, Bang. Iya. Apa? Masih bisa begitu? Iya. Apaan sih? Iya. Ini beres orang ini. Jadi kita ilfil aja sih. Tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat, ini yang dihemat. Bukan ototnya yang dikurangi. Makanya belanja pegawai itu tidak dikurangi. Ya, layanan-layanan dasar pegawai itu tidak dikurangi. Bantuan sosial tidak dikurangi. Layanan publik tidak merupakan bagian dari efisiensi. Jadi kalau kita berhemat ATK, bisa untuk memperbaiki ruang sekolah buat anak-anak kita gitu. Jadi ini bukan sekedar berhemat. Ini filosofinya beliau ini menghilangkan lemak tapi tidak mengurangi otot. Gaji pegawai, belanja pegawai dikurangi enggak? THR dihilangkan enggak? Gaji ke-13 dihilangkan enggak? Bantuan sosial, subsidi gas dihilangkan enggak? Subsidi BBM enggak? Ya, bantuan sosial tetap ada, layanan publik tetap ada. Jadi menurut saya berita-berita yang menyatakan bahwa imbas efisiensi lampu dimatikan bekerja dalam gelap itu pasti salah besar. Imbas efisiensi AC-nya di setting 27 derajat itu dibikin-bikin lah. Karena layanan dasar ini tidak termasuk dalam kategori efisiensi. Yang perlu diefisienkan aja. FGD kajian itu jumlahnya besar sekali. From group discussion, kalau kata Pak Prabowo ya kan, belum lagi kunjungan kerja, belum lagi studi banding. Ini studi banding yang paling banyak nih. Studi banding ke luar negeri ya kan. Habis itu pulang tidak bawa apa-apa. Hasil studi banding yang nggak ada. Apa yang dibuat setelah studi banding. Habis studi banding lanjut FGD, lanjut seminar, lanjut banyak sekali gitu. Dan ini ya, hal-hal ini sudah dikritik Mas Gibran ketika beliau menjadi wali kota, teman-teman. Kalau Mas Gibran kan dia identik dengan swasta. Dia kan pengusaha, teman-teman. Jadi dia tidak mau tuh kalau ada sebuah kebijakan yang mau dikeluarkan ataupun ada yang ingin dibuat. Ya Mas Gibran nggak mau bertele-tele. Ya udah, apa keluhan masyarakat kita kerjain. Nggak usah keluhan masyarakat kita terima, kemudian kita FGD, kemudian kita ini itu rapat. Terlalu lama gitu. Masyarakat ini langsung mau butuh diselesaikan persoalannya. Tapi oknum-oknum ASN, birokrat-birokrat ini kadang memainkan itu untuk membesarkan perutnya sendiri, teman-teman. Memanfaatkan warga, memanfaatkan pajak untuk glamorisasi kehidupannya. Ya lihat sah, kemarin pegawai pajak yang ditangkap ya kan, yang bermasalah gitu ya kan. Nah, itu contohnya salah satunya. Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini atau akhir-akhir ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer.
Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Dengerin tuh. Mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu, beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP Kemendikti Saintek, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak. Nah, dengerin tuh, jangan menyebarkan hal-hal hoax gitu ya kan, yang menimbulkan keributan. Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi, karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas, yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Nah, gimana teman-teman? Kalian sudah mendengarkan efisiensi apa saja yang akan terkena dampak gitu. Jadi bukan beasiswa, bukan honorer, bukan pemecatan PHK honorer. Inilah berita-berita yang ini. Bukan AC dimatiin kalau sore, bukan AC 27 derajat. Ya, apa ya? Hal seperti itu ya untuk mengganggu dan menimbulkan efek negatif dari efisiensi anggaran ini, teman-teman. Karena banyak oknum-oknum raja-raja kecil yang disebutkan oleh Pak Prabowo yang tidak bisa lagi menikmati uang negara karena diefisiensi, teman-teman. Inilah kita harus belajar. Jangan menghabis-habiskan dan menghambur-hamburkan uang rakyat gitu. Hanya untuk perjalanan dinas, FGD, dan segala macam. Nah, itulah. Ini semoga kedepannya masyarakat bisa lebih cerdas ya dalam menerima informasi, teman-teman. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo, Bung Hasan Nasbi tadi, dan Ibu Sri Mulyani. Dan tadi keren banget terkait dengan hashtag Adili Jokowi. Itu juga tadi perlu kita camkan dalam-dalam. Jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu ya hanya berdasarkan kebencian, teman-teman. Dan ujung-ujungnya memang kebencian. Ya, itulah tugas kita sebagai Ternak Mulyono dan juga anak jenderal, mengimbangi informasi yang disebarkan oleh para pembenci agar ya media ini tidak dipenuhi oleh para pembenci Pak Jokowi dan Pak Prabowo, teman-teman. Utamanya pembenci pemerintah lah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.